Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyai, guru kelas Madrasah MI Syurajul Anwar yang beralamat di Desa Cilegon Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5251010619. Pada hari Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pengajar atau di UKIN di kelas 4 MI Syurajul Anwar dengan tema membangun jati diri dalam kebinekaan dengan metode PBL. Sekian video perkenalan singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak belajar? Pada hari ini kita akan, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita biasanya sebelum pelajaran dimulai kita membaca doa. Silakan terlebih dahulu menyiapkan dari salah satu siswa, silakan. Siapa hari ini tidak masuk? Tidak masuk berapa orang? 5 ya. Ya, sebelum kita pelajari kita mulai, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepadanya kami harapkan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Lihat di depan ya, videonya lihat di depan. Ya. Anak-anakku, siapa yang sudah melaksanakan sholat duha hari ini? Iya. Berarti yang belum melaksanakan sholat duha siapa? Kenapa kamu tidak melaksanakan sholat duha? Jangan kamu ulangi lagi ya. Sebab ke sholat duha itu akan mendoakan kedua orang tua kita juga. Yang tadi orang tua kita nyari duitnya susah, digampangkan dengan kitanya sering melaksanakan sholat duha bersama-sama. Yang namanya anak yang soleh dan soleh itu harus mendoakan kedua orang tua. Jangan biasakan ya.
Besok kalian tetap harus melaksanakan sholat duha. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan semboyan bangsa Indonesia? Ya, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat mengenal dan memahami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Marilah sebelum kita lanjutkan pelajaran tersebut, Bapak akan menayangkan video tentang Bhinneka Tunggal Ika. Coba perhatikan ya. Asal-usul dan arti Bhinneka Tunggal Ika. Kita patut bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan Keragaman budaya yang ada di Indonesia, perhatikan dan lihat. Di sini nanti ada rumah adat ya. Ada istiadat keragaman Indonesia. Perhatikan dan lihat. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah, para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah Bedeng dari Sumatera Barat dan juga dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan wilayah-wilayah luar. Contoh makanan tradisional antara lain kerak dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Sekian makanan tradisional. Ya. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan di video tersebut, apa yang kalian lihat, apa yang kalian perhatikan? Yang pertama apa? Yang pertama rumah adat, yang kedua ya, pakaian tradisional, terus yang ketiga makanan tradisional, dan yang keempat suku yang ada di Indonesia. Itu berbagai macam ya. Yang kita perhatikan, yang kita lihat tadi ya, itu pengalaman-pengalaman, berarti berbagai macam rumah adat, makanan tradisional, pakaian adat, terus suku yang di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Pengertian rumah adat ya. Rumah adat adalah rumah adat atau tradisional ialah bangunan berperan untuk mengingat kebiasaan sosial atau budaya di masa lalu. Kalian kenal yang namanya rumah adat ya, rumah suku ya. Rumah adat itu yang ada di Indonesia itu banyak setelah kita menyaksikan. Terus rumah adat berukuran besar dan berapa di sini? Berukuran besar dan ornamen atau indah sekali dihiasi ukiran yang kebanyakan dimiliki oleh kerajaan atau ketua adat setempat. Ibaratnya rumah keraton ya. Rumah kerajaan itu orang-orang Jawa itu membangun rumah itu memakai kayu jati semua. Jadi sehingga bisa diukir kayu tersebut, bisa, makanya di sini ada yang namanya hanya dimiliki rumah-rumah kerajaan atau ketua adat setempat. Jadi bangunan itu benar-benar menggunakan kayu jati. Kalian tahu kayu jati? Kayu jati itu sangat kuat, sehingga beberapa puluh tahun pun dia tidak akan dimakan yang namanya raya. Makanya orang-orang Jawa Tengah itu sebelum dia membangun rumah itu menanam dulu pohon jati. Ya, beberapa tahun kemudian nanti akan ditebang dan akan dijadikan bahan-bahan untuk pembangunan rumah. Selanjutnya
Di sini sebagai simbiolis, salah satu manfaat dan kegunaan rumah adat adalah sebagai simbol filosofis. Hal ini terlihat dalam proses pembangunannya rumah adat, memperhatikan detil-detil dan juga menerapkan nilai-nilai budaya dan struktur bangunannya. Mulai dari corak kecil, bentuk atap bangunan hingga struktur bangunan memiliki filosoфis ya. Filosoфис punya artinya. Mereka itu punya artinya. Misalnya pintunya atau tiang-tiangnya itu mengandung filosofis. Kita lanjut. Sebagai tempat adat ya. Salah satu manfaat dan kegunaan rumah adat adalah sebagai simbol filosofis. Hal ini terlihat dalam proses pembangunannya. Rumah adat memperhatikan detil-detil dan juga menerapkan nilai-nilai budaya pada struktur bangunannya, mulai dari corak kecil, bentuk atap bangunan hingga struktur bangunan memiliki filosofi. Semuanya itu benar-benar ada faedahnya ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut untuk ke materi perenjak budaya dan masa lalu. Merekam sejak budaya masa lalu merupakan salah satu manfaat dan kegunaan rumah adat. Dalam pembangunan rumah adat pasti mempraktekkan nilai-nilai tertentu, terutama nilai-nilai tersebut diwariskan turun-menurun melalui generasi-generasi. Hal ini bertujuan agar rumah adat dapat dibangun dengan sama sebagai para leluhur pembangunnya. Jadi rumah adat itu diwariskan setelah misalnya bapaknya atau ibunya sudah meninggal dunia. Sekarang di kampung kita saja ya, kita lihat dari satu keluarga itu kan banyak anaknya. Biasa orang-orang dulu itu kan banyak anaknya. Rumah dulu itu, rumah orang-orang tua dulu kita itu enggak besar-besar semua. Sehingga misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia, ibu bapaknya itu bangunan atau rumah tersebut itu biasa diwariskan kepada anaknya yang terakhir untuk dijaga dan dirawat. Jangan sampai ya warisan tersebut itu dijual, makanya dijaga. Untuk apa sih? Untuk nanti misal setahun sekali adanya pertemuan keluarga datang ke situ, ke rumah orang tua kita. Orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetapi mereka ada peninggalannya, rumahnya itu rumah orang-orang terdahulu ya. Di kampung-kampung kita misal keluarga ada berapa? Ada 7 tuh. Jadi bagian kontot biasa bagian anak yang terakhir untuk meninggali rumah tersebut. Jangan sampai rumah tersebut itu harus dijaga dan harus dirawat. Sewaktu-waktu kan keluarga kita itu tinggal di mana-mana ya, bukan di kampung tersebut, bukan di satu daerah saja ya. Makanya setiap tahun sekali habis lebaran biasa berkumpul di rumah orang tua seperti itu. Nah sekalian, setelah Bapak menayangkan materi tersebut, kalian masih tetap semangat? Semangat sekali. Setelah selesai kalian menyaksikan tayangan atau materi tersebut, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Pasti kalian memahami tadi setelah menayangkan tayangan di video tersebut, atau di sini kalian Bapak mengharapkan kemudian menceritakan dan jelaskan apa yang kamu ketahui yang tadi setelah ditayangkan itu ya. Nanti kalian di sini tolong diisi, atau kelompok pertama ya, anggotanya tolong ditulis. Kelompok pertama ini, kelompok yang kedua ini, kelompok yang kedua tuh ya. Kelompok 4 tulis, kelompok 4 terus nama-namanya tulis. Kelas 4A. Dan apa yang tadi disaksikan di sini diperintahkan, ceritakan dan jelaskan apa yang kamu ketahui
tentang materi-materi tersebut di depan tadi. Ya, kalian untuk kelompok 1 silakan ke depan. Semuanya ke depan, anggotanya. Tadi setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian bisa menyampaikan apa sih cerita tersebut dan jelaskan apa yang kamu ketahui. Dari kelompok 1 silakan bacakan. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Siva. Perkenalkan nama saya Celia. Perkenalkan nama saya Farid. Perkenalkan nama saya Farid. Perkenalkan nama saya Farid. Saya akan membacakan tentang rumah adat. Dua menjelaskan rumah adat. Gambar tersebut menunjukkan rumah adat tradisional dari suku Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Ciri khas utama rumah adat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Silakan. Kelompok 2. Rumah ini biasanya dibangun di atas yang kayu dan tinggi dan Semangat untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan. kami dari kelompok 3. Berikan semangat untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya untuk kelompok 4 silakan. Depan. kelompok 4 nama saya Nanda. Nama saya Najwa. Pakaian adat Minangkabau umumnya kaya akan hiasan dan warna dengan penutup kepala untuk wanita yang juga menyerupai bentuk handuk. Ya, berikan semangat untuk kelompok 4. Baik anak-anakku sekalian, hasilnya semua bagus, kita masih berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya. Lagu adat daerah ya, coba perhatikan dan nyanyikan kita bareng-bareng. Ya. Lihat ke depan, semua ke depan. Lihat ke depan. Ayo, oke. Bapak ingin menanyakan kepada kalian setelah kalian tadi menayangkan setelah ditayangkan tadi apa yang kalian simak? Yang pertama tentang apa tadi?
Ya, rumah adat yang kedua, pakaian adat yang ketiga, makanan tradisional dan yang keempat, suku Indonesia. Ya, kalian sudah memahami dan sudah mengerti banyak kebudayaan atau tentang rumah adat, pakaian, makanan tradisional dan suku yang ada di Indonesia. Ya, dari segi makanan saja kita sudah tahu ya, dari daerah-daerah mana sudah berbeda-beda. Ya, setelah kita pelajari, setelah kita kaji, setelah kita simak, Bapak akan menyimpulkan pelajaran yang tadi kita sampaikan ya. Yang pertama di sini kesimpulan tersebut itu rumah adat merupakan bangunan tradisional yang berfungsi sebagai pengingat kebiasaan sosial dan budaya masa lalu, seringkali berukuran besar dengan ornamen indah serta ukiran khas yang dimiliki oleh kerajaan atau pemimpin adat setempat. Secara keseluruhan, rumah adat memiliki manfaat utama sebagai simbol filosofis budaya yang tercermin dalam detail pembangunan seperti corak, bentuk atap, dan struktur yang mewakili nilai-nilai leluhur. Selain itu, rumah adat berperan merekam jejak budaya melalui pewaris nilai-nilai turun-temurun sehingga mempertahankan tradisi pembangunan asli. Rumah adat juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat suku terkait, meskipun tidak semuanya dapat digunakan secara bebas karena adanya aturan fungsi sosial yang mengikat. Dengan demikian, rumah adat tidak hanya sebagai hunian, tetapi juga sebagai warisan budaya yang viral untuk melestarikan identitas dan virus masyarakat adat. Itu aja ya. Setelah kita selesai pelajaran, marilah kita terus membaca doa asri. Siapkan.